Banyak sekali manfaat untuk tubuh manusia. Dengan catatan orang itu dalam keadaan sehat. Dulu saya pernah melihat nenek saya itu memberi kopi pada bayi. Nah, ya memang ada baiknya kita minum kopi walaupun dalam keadaan perut kosong. Kopi ini akan menambah kejantanan misalkan. Itu fakta atau hanya ini saja trik? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Salam. kita bisa bertemu di Redaksi Bertanya. Edisi kali ini kita akan membahas tentang kopi, manfaat dan mudaratnya kali untuk tubuh kita. Saya sudah bersama seorang peneliti, ahli gizi, kemudian komisioner, apalagi jabatan yang disandang banyak sekali Anda itu. Sejarawan. Luar biasa. Mas Said Widodo. Ahmad Said Widodo. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Dan sudah ngopi. Itu dia yang penting. Bahwa selama ini saya mengenal Anda itu sejarawan. Kemudian kabar terbaru Anda juga ternyata seorang peneliti kopi juga. Ya masih. Jangan tipis. begitu. Anda selalu merendah ini. Jangan begitu. Masih tipis. Mas, Anda kan background Anda kan gizi ya? Ya, siap. Ya, gizi. Dulu Anda ilmu Anda itu dimanfaatkan waktu di Timor. Di Timor. Sebelum di Timur di Purwakarta juga. Di Purwakarta juga. Kemudian setelah di Timur, kemudian ya setelah pulang dari Timur juga sempat bekerja untuk sebagai ahli gizi. Sejak kapan Anda tertarik sama kopi? Terutama sejak waktu di Timur itu? Ya, karena itu sehari-hari minum kopi bisa lebih dari 3 Di sana itu budaya atau apa? Di sana budaya. Oke. Itu yang ingin saya ini kan. Tapi lebih ke manfaatnya nih Mas. Ya. Sebagai seorang ahli gizi, sebenarnya seberapa besar sih manfaat kopi untuk tubuh manusia itu? Banyak sekali manfaat untuk tubuh manusia. Dengan catatan orang itu dalam keadaan sehat. Dengan catatan sehat? Sehat walafiat. Ya. Artinya berarti normal ya? Normal. Tidak ada gangguan kesehatan berkaitan misalkan dengan penyakit jantung, hipertensi gitu kan. Kemudian misalnya ada masalah pada saluran pencernaan. Sepanjang itu tidak ada, itu tidak masalah. Ya, dan ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh penikmat-penikmat kopi begitu. Yang nggak boleh yang berkaitan dengan penyakit apa saja mereka yang nggak boleh minum kopi? Misalnya seperti orang punya penyakit jantung udah nggak boleh itu? Yang aritmia jantung. Sama sekali. Oh. Karena contoh ya, kenapa tidak boleh? Karena kopi itu kan mengandung kafein pada jumlah tertentu, terutama kopi jenis robusta. Ya. Kafeinnya tinggi sehingga kalau dikonsumsi oleh orang yang menderita penyakit jantung, misalnya seperti aritmia, aritmia itu artinya dia punya denyut jantung yang tidak beraturan, tidak stabil. Ya. Oke. Kemudian ada dikardia, gitu kan. Kemudian ada penyakit misalnya seperti jantung koroner, itu sebaiknya tidak konsumsi. Termasuk tekanan darah tinggi yang sudah usia di atas 40-50 tahun. Itu juga sebaiknya hindarkan. Kalau dia merasa pengen tapi tekanan darahnya, sistolenya itu misalkan misalkan sekitar 130 atau sedikit di bawah, misalkan 120 itu masih aman. Tapi kalau sudah 140, 150 ke atas sebaiknya tidak begitu. Itu kalau yang penyakit jantung ya. Kemudian kalau dia punya penyakit pada saluran pencernaan, terutama daerah lambung, misalkan seperti MAH atau gastritis, ada yang akut, ada yang kronis kan begitu. Kemudian ada
gastroenteritis, ada ulcus pepticum gitu kan, dan lain-lain penyakit yang berkaitan dengan lambung itu sebaiknya tidak. Karena ini memicu juga ya? Memicu, terutama asam lambung. Terutama dari jenis Arabica. Yang cenderung lebih asam daripada Robusta, itu sebaiknya dihindari. Boleh yang Arabica, tetapi dengan catatan yang sudah difermentasi dengan baik. Baik itu dengan fermentasi misalkan seperti proses misalkan yellow honey, kemudian ada red honey atau black honey, itu nggak masalah. Atau kopi luwak misalnya, itu fermentasi yang sudah relatif lebih aman buat dikonsumsi oleh mereka yang menderita penyakit lambung, dan ini sudah terbukti. Bahkan aku sudah buktikan juga pada istriku sendiri, pada teman-teman atau sahabat-sahabatku sendiri yang menderita penyakit dicoba ini, dan ternyata aman-aman saja. Nah terus gini Mas, ada beberapa produk atau produk yang mengatakan bahwa kopi ini akan menambah kejantanan misalkan. Itu fakta atau hanya ini saja? Itu sebetulnya lebih kepada mitos. Kepercayaan yang tidak berdasar secara akademis, secara logis kan? Karena nggak ada ini kopi dengan tidak ada, cuman memang dipercaya kopi-kopi tertentu, misalnya seperti Arabica itu ada yang namanya kopi piberi, kopi lanang, kopi jalu, kopi yang jantan, yang tunggal. Ya, karena itu rasanya pun dia lebih kuat daripada yang dikotil berbelah dua. Jadi yang monokotil lebih kuat daripada yang dikotil gitu kan. Karena apa? Sumber zat gizi yang tadinya harusnya dibagi dua, ini dia terkumpul pada satu lembaga saja, yaitu monokotil tadi. Demikian pula pada kopi Robusta yang piberi atau kopi lanang, kopi jalu atau kopi jantan. Jadi memang cenderung lebih enak karena zat gizi semua ada di situ, nutrisi ada di situ. Bukan berarti dia punya kelebihan untuk tadi. Tapi dipercaya oleh sebagian orang, terutama kaum pria itu. Tapi itu fakta. Seperti obat kuat. Betul bisa. Sebetulnya belum ada penelitian ilmiah ke arah situ. Hanya memang dari segi rasa dia lebih kaya, gitu. Karena dia mengumpul hanya pada satu lembaga tadi. Soalnya teman-teman saya ada yang mempercayai bahwa dia merekomendasikan kopi ini loh, katanya bisa membuat. Aku saja itu menjual kopi yang kategori piberi atau kopi lanang tadi, tapi aku hanya bilang ini lebih enak daripada yang kopi biasa. Lebih enak itu karena konsentrasi dia lebih tinggi dibanding yang bayangkan dua tadi. Jatah misalkan satu kopi satu gelas untuk satu orang itu tentu lebih enak ya. Tapi kalau dibagi dua, ya betul. Kenyang enggak, haus masih kan? Ya, logikanya begitu ya. Pengandainya begitu. Terus gini Mas, sebenarnya di budaya ini kan ngopi kan budaya di kita itu. Itu sebenarnya apakah sesungguhnya dalam gizinya itu memang dibutuhkan oleh tubuh? Ya, memang betul dibutuhkan. Misalnya seperti ini, kita dalam keadaan pagi-pagi. Baru bangun tidur, kadang masih ada rasa kantuk. Ya. Nah, untuk menghilangkan rasa kantuk atau istilahnya supaya mata melek, gitu kan, terbangun, terjaga yang benar-benar 100%, ya memang ada baiknya kita minum kopi walaupun dalam keadaan perut kosong. Tapi boleh. Tapi bagi orang yang bermasalah dari segi lambung yang mutlak harus diisi dulu, diganjal lah istilahnya dengan misalkan sarapan pagi, entah nasi, entah roti, entah mie, entah pasta. Berarti kalau bangun tidur disarankan memang untuk minum kopi. Diperbolehkan, bukan disarankan. Diperbolehkan. Ya, karena dengan itu dia merasa fresh, merasa bersemangat karena masih pagi. Jadi rasa kantuk pun hilang buyar. Gitu. Kafein tadi, zat kafein tadi. Karena ada kafein. Kafein itu bisa mulai diakumulasi di dalam tubuh itu 30 sampai 1 jam, dan pada puncaknya pada jam kedua ke jam ketiga. Begitu. Gitu. Nah, untuk yang tadi malam begadang. Berarti Anda pagi-pagi minum kopi. Gitu. Tapi kalau punya keluhan tertentu memang disarankan diganjal dulu. Diganjal dulu ya, sarapan dulu. Kereta pun ada ganjalannya, bantalannya gitu. Tapi gini juga Mas,
dulu saya pernah melihat nenek saya Ya. itu memberi kopi pada bayi. Nah, loh, Itu sama sekali tidak diperbolehkan. tapi itu dilakukan. Iya. Bahkan turun-temurun loh sampai Dan sekarang. anggapannya. Dan dipercaya. Ya. Dan itu anggapannya untuk menghindarkan sang bayi dari step, ya, step, jadi kejang-kejang Kejang-kejang. mendadak gitu. Tapi sebenarnya tidak boleh. Jadi menurut kedokteran itu, Konsentrasinya mungkin terlalu tinggi ya. walaupun sedikit sebetulnya kasihan bayi. Itu nanti ada beberapa efek samping. Contoh, bayi kemudian dia mengalami sulit tidur, gangguan tidur, ya. Kemudian bisa jadi dia akan ada yang namanya vomiting atau muntah, ada GERD, ya. Jadi ada asam lambung yang naik, nah, bayi otomatis kadang-kadang bersendawa, terus kadang muntah, ya. Itu bahaya begitu. Kemudian ada iritasi pada bayi. Gitu, belum kuat. Iya, Belum iya. kuat. Lambungnya belum. Apalagi lebih dari 1 sendok teh. Kasihan bayinya. Oke. Gitu. Lambung bayi itu kan belum siap. Karena bayi mestinya diberi air susu ibu ASI eksklusif paling tidak selama 6 bulan pertama. Tidak diberi makanan Dan lain. itu sudah sangat Itu sudah cukup karena itu anugerah Allah, anugerah Tuhan kepada bayi melalui ibunya berupa air susu ibu itu yang kaya nutrisi yang tidak bisa dibuat dengan tiruan semacam apapun sejenis apapun. Bahkan susu sapi yang katanya paling hebat, paling mahal, paling lengkap masih kalah jauh. Tidak bisa menyamai dengan keistimewaan air susu ibu. Tapi sebenarnya Mas, kopi ini baik untuk dari usia berapa sampai berapa ini Mas? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Tapi sebagai permulaan usia 5 tahun itu ya, artinya balita di atas balita ya, berarti kanak-kanak ya. Itu boleh ya minimal dari 1 sendok makan dulu. Oke, berarti bertahap. Orang tua dulu kan ada anak-anak belecel baca. Benar. Gitu. Jadi nggak boleh. Itu nanti akan mengganggu pertumbuhan juga. Pengaruh juga. Pengaruh. Jadi berat badannya akan berpengaruh, mengganggu pertumbuhan. Harusnya mungkin stabil berat badan. Bukan gemuk tapi dia akan padat berisi, tapi karena gangguan tadi ketika bayi diberikan konsumsi kopi yang belum waktunya, itu akan terganggu sehingga mungkin bisa kurus, bahkan nanti kehilangan nafsu makan dan anak kurang gizi. Itu yang akan terjadi. Berarti kopi bisa juga buat diet ya. Buat diet kan tadi menghilangkan nafsu makan. Untuk itu ya, tapi jangan sampai kemudian orang tidak makan, hanya mengkonsumsi kopi. Kopi dikonsumsi itu baik sepanjang tidak berlebih-lebihan. Pada awalnya peneliti-peneliti medis di luar negeri mengasumsikan bahwa kopi boleh diminum maksimal 20 cangkir per hari. 20. Tapi penelitian berikutnya ada yang mengatakan 8. Tapi terakhir itu maksimal 6 cangkir atau 6 gelas kopi per hari, tidak boleh dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Karena kalau sudah lebih dari 6 cangkir itu akan menimbulkan edik, kecanduan. Oke. Yang disebutnya kafeinisme. Berarti kecanduan kopi itu memang benar ada. Ada. Dan itu akan menimbulkan kita nervous, gugup. Kemudian dia juga ada yang namanya anxiety. Jadi gugup, gelisah gitu. Kemudian tangan itu bisa tanpa henti bergerak saja, terutama kaki. Terus ada yang kaki di seperti kalau kayak menjahit. Kalau tokoh wayang itu Dursosono, begitu terus. Benar. Itu artinya sudah kelebihan kopi, mengganggu fungsi persarafan kita juga, bukannya positif untuk kesehatan, tapi malah ada mengganggu. Dan banyak gangguan-gangguan lain, kesulitan tidur, ya, insomnia, itu bisa terjadi. Kemudian denyut jantung yang lebih daripada biasanya, gitu. Yang lebih parah itu kemudian nanti bisa fungsi-fungsi lain juga terganggu, termasuk jantung lama-lama juga mungkin akan tidak kuat, gitu. Yang seharusnya malah bagus, jantung kuat, sehat, tapi karena berlebihan, ya otomatis. Ya tadi di awal Mas Widodo sudah mengatakan dibolehkan kalau pagi-pagi kita minum kopi untuk booster ya supaya tidak
sebenarnya. Tapi harusnya kalau bisa dibarengin dengan makanan walaupun kecil ya. Misalnya tempe goreng, tahu goreng, pakai tepung misalnya boleh gitu kan. Kemudian seperti pisang goreng atau sepotong roti. Jangan hanya kopi saja kalau bisa begitu. Jadi kita juga memberikan asupan gizi, bukan hanya energi saja, bukan hanya kafein saja, tapi juga gizi yang secukupnya gitu, tidak berlebihan. Terus ada yang mengatakan saya mah mendingan tidak sarapan daripada tidak ngopi. Salah. Karena perut itu juga butuh diisi dengan sesuatu yang sifatnya bulk. Jadi dia cukup mengenyangkan, tapi juga cukup gizi. Kalau bahasa Islamnya itu halalan thayyiban. Yang halal juga menyehatkan. Menyehatkan dalam arti mengandung zat-zat gizi yang kita butuhkan sehari-hari. Nggak mungkin kita minum kopi dari pagi sampai pagi lagi. Perut kita akan kembung lah lama-lama. Terus ada satu lagi, kopi itu katanya harus didampingi sama rokok. Tidak. Yang satu positif, yang satu racun. Oh gitu. Gitu. Tidak boleh gitu. Jadi yang kopi masih positif, tapi rokok no. Tuh. Ya, itu rokok kan dari tembakau, ya itu nggak boleh. Termasuk vape juga sebetulnya. Tuh, karena vape itu ya maaf lama-lama juga akan mempengaruhi keelastisitasan dari pembuluh darah kita, saraf-saraf kita menipis. Kita batasi di kopi aja nih, ini Mas, bahwa berarti rokok itu mitos ya berarti ya. Mitos. Nggak ada. Kalau kopi saja. Rokok tidak. Soalnya saya penggemar kopi. Orang lain kok kamu nggak ngerokok gitu kan? Biasanya orang suka kopi pasti merokok katanya. Oh enggak, saya enggak. Biasa aja tuh. Mas saya juga gitu kan? Sama gitu loh. Jadi kopi tapi tidak rokok. Gitu. Karena bertolak belakang kan satu sama lain. Tapi juga kopi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya batasnya tadilah kita, karena di Indonesia ini belum ada penelitian yang bisa dipegang, ya kita mau tidak mau menggunakan penelitian orang lain yang selama ini menjadi acuan seluruh dunia. Itu ada di Amerika Serikat dan mereka sudah menguji gitu, karena banyak responden, banyak sampel yang dilakukan, dan tentu saja penelitiannya juga tidak hanya hitungan hari tapi tahunan, sehingga punya kesimpulan ini loh yang aman gitu. Ya mau tidak mau kita kadang memang harus menggunakan hasil-hasil penelitian dari luar. Gitu. Nah terus gini Mas, sebenarnya yang baik untuk dicampurkan dengan kopi itu apa saja? Itu tergantung selera orang dan niat dibalik itu. Kalau hanya sekedar kopi saja itu jauh lebih menyehatkan. Tapi kadang kita kopi saja tanpa gula. Tapi kadang kita butuh gula. Nah, gula itu berapa? Ya, tergantung ukuran cangkir atau gelas atau mug yang kita pakai. Nggak mungkin kalau satu cangkir seperti ini yang di hadapan kita ini kita beri gula misalkan 2 sendok makan, kan tidak mungkin. Bahkan 1 sendok makan pun pasti akan terlalu manis. Artinya secukupnya. Tapi batas toleransi minum kopi dan gula, ya, gulanya itu paling tidak maksimal itu 20 gram atau kurang lebih 2 sendok makan. Kalau berarti dibandingkan kopi dengan gulanya perbandingannya 1 berbanding? 1:2 saja. 1 kopi 2 sendok. Tapi itu tergantung selera. Hanya kalau kopinya terlalu misalkan berbandingannya sama, tentu rasanya juga jadi malah nggak karu-karuan, akan terlalu campur aduk nggak karuan lah gitu. Apa mungkin cenderung lebih pahit misalnya atau cenderung lebih asam gitu. Seperti itu. Dan bahan campuran lain itu diizinkan sepanjang tidak berlebihan. Contoh misalnya seperti penggunaan susu. Nah, bagi mereka yang kegemukan atau obesitas, sebaiknya tidak mengkonsumsi susu yang punya fat, lemak, tapi yang non fat. Gitu kan. Kemudian penggunaan whipped cream, ya boleh, tapi jangan terlalu sering gitu. Kalau ditambahi misalkan taburan coklat atau gula aren, ya boleh-boleh saja, karena itu juga tidak mungkin sampai
penuh kan gitu. Penambahan bahan lain misalkan seperti jahe ya, jahe biasa, jahe gajah atau jahe merah boleh, serai itu boleh gitu. Karena kalau kita ingin sehat, punya energi, bisa melek, nggak ngantuk gitu kan, ditambah dengan seperti jahe, serai, terutama pada musim hujan seperti ini, itu akan menimbulkan efek yang positif bagi tubuh kita, yaitu misalnya kita lebih tahan terhadap segala macam cuaca. Oke. Ada nggak Mas sebenarnya yang selama ini salah arti tentang kopi? Atau ada yang sebenarnya orang lain belum tahu loh tentang kopi ini, yang belum diketahui publik? Oh ya, Ada? ya seperti ini misalnya. Ada nggak? Ada. Ada, oke. Tahan dulu karena kita akan bicarakan setelah ini. Jadi ada sesuatu yang selama ini salah, kemudian ada sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui sebenarnya oleh publik dari kopi ini sendiri. Kita akan bicarakan ini, termasuk kenapa orang yang kalau bahasa ininya sesungguhan itu harus kopi, kenapa enggak yang lain. Kita akan bicarakan karena beliau juga ahli dalam bidang itu setelah ini.